Halo semuanya, perkenalkan saya Vinencia Gunagani dengan NIM 16095112121. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan. Video PowerPoint ini merupakan salah satu tugas mata kuliah bakteri dan mikologi. Tugas ini diberikan oleh Dr. Hewan Inenga Pertabesung, MSI. Adapun judul yang saya ambil yaitu media pertumbuhan, bakteri, dan jamur. Oke, langsung saja. Media pertumbuhan mikroorganisme merupakan bahan yang digunakan mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Media memiliki komposisi untuk tujuan isolasi dan identifikasi mikroorganisme sesuai dengan masing-masing pembuatan media. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi media. Adapun manfaat dan fungsi media yaitu yang pertama untuk menumbuhkan bakteri, yang kedua untuk memperbanyak bakteri, yang ketiga untuk mengisolasi bakteri, dan yang keempat untuk mengidentifikasi bakteri. Komposisi pertumbuhan. Komposisi pertumbuhan ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada pH, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada nutrisi dan sterilisasi, yang keempat ada tekanan osmosis, dan yang kelima ada oksigen. Yang pertama pH. Kebanyakan mikroorganisme tumbuh baik pada pH netral dan pH 4,6 sampai 7,0 yang merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Sedangkan untuk kapang dan kamir, dia tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga ada termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil, yaitu dia tumbuh baik pada suhu ruang atau suhu kamar. Bakteri patogen sendiri itu umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 37 derajat Celcius, di mana suhu tersebut sama dengan suhu tubuh manusia. Yang ketiga ada nutrisi dan sterilisasi. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya. Dia memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Adapun unsur-unsur dasarnya yaitu karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, dan zat besi lainnya. Sterilisasi. Sterilisasi ini artinya bersih tanpa adanya mikroba lainnya sebelum ditanami bakteri pada media yang akan ditanami. Selanjutnya yang keempat ada tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, tekanan osmosis lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak
dan juga dapat mengakibatkan sel tersebut menjadi rusak. Yang kelima ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Yang ketiga ada anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Yang keempat ada mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Macam-macam media. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, media dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada media padat, yang kedua ada media semi padat, dan yang ketiga ada media cair. Media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% agar sehingga media menjadi padat yang umumnya digunakan untuk pertumbuhan koloni atau kabak. Media padat ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada media tegak, media miring, dan media lempeng. Yang kedua ada media semi padat. Media semi padat merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, kurang lebih 0,3 sampai 0,4%, sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik. Yang ketiga ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan padat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Yang kedua, media berdasarkan komposisi. Berdasarkan komposisinya, media dibagi menjadi 3, yaitu ada media alami atau non-sintesis, yang kedua media semi-sintesis, dan yang ketiga media sintesis. Media alami atau non-sintesis. Media ini merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti, dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, seperti kentang, tepung, daging, telur, dan lainnya. Yang kedua ada media semi-sintesis. Media semi-sintesis merupakan media yang disusun dari bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya, kaldu nutrisi disusun dari pepton, ekstrak daging, dan aqueous. Juga ada NaCl. Yang ketiga ada media sintesis. Media sintesis merupakan media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya ada meconic agar atau MCA. Selanjutnya, media berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini, media dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada media umum. Media umum mengandung bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan. Contohnya ada nutrien agar dan blood agar. Yang kedua ada media diferensial.
Media diferensial yaitu media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri yang lainnya. Pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan untuk membedakan mikroba. Contohnya ada media triple sugar iron agar atau TSIA, dan yang kedua media sulfite indol motility atau SIM. Yang ketiga ada media selektif. Media selektif yaitu media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat sementara yang lainnya terhambat. Contohnya ada Meconic agar. Pada Meconic agar ini ditambahkan garam empedu yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna. Sedangkan bakteri yang tumbuh di saluran cerna seperti E. coli, Salmonella, dia dapat tumbuh pada media tersebut. Yang keempat ada media diperkaya. Media diperkaya adalah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada media uji. Media uji merupakan media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contohnya ada Muller-Hinton agar atau MHA. Dan yang terakhir ada medium perhitungan. Medium perhitungan ini merupakan medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu badan. Misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli, air sumur. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih.